Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas analis numerik, yaitu codingan pada MATLAB yang menggunakan metode scan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oi Maulidia dari kelas 2 Informatika A dengan NIM akhir 43. Dan saya Syahrani Dunar Aini dari kelas 2 Informatika A dengan NIM akhir 49. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian kode-kode yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Pada bagian pertama, terdapat CLC. Ini gunanya untuk menghapus teks di comment window biar tampilannya bersih. Lalu SIMX itu sebagai variabel simbolik, jadi bisa dipakai buat aljabar atau persamaan matematika. Selanjutnya ada Y sama dengan input, masukkan persamaan Y. Ini gunanya sebagai variabel yang akan kita masukkan melalui bentuk aljabar langsung. Lalu ada A untuk input tebakan A dan B sebagai input tebakan B. Ini untuk mulai mencari akar dari persamaan. Nah, biasanya ini bagian dari metode numerik kayak metode bagi dua seperti bisection atau regula falsi. Lalu ada E, yaitu input, masukkan toleransi error. Ini untuk memberitahu seberapa dekat akar yang dicari harus dengan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai E, maka akurat, tapi bisa butuh lebih banyak iterasi. Nah, di sini juga kita membutuhkan inputan N, yaitu maksimal dari iterasinya. Ini gunanya untuk ngebatasin berapa kali program boleh mencoba nyari akarnya. Kalau tidak ketemu juga setelah N berapa kalinya itu, maka program bakal berhenti supaya nggak jalan terus-terusan. Jadi, iterasi sama dengan 1 digunakan untuk melacak jumlah iterasi yang dilakukan dalam proses algoritma numerik. FA sama dengan eval subs Y XA digunakan untuk menghitung nilai fungsi Y pada X sama dengan A. FB sama dengan eval subs Y XB digunakan untuk menghitung nilai fungsi Y pada X sama dengan B. Lalu bagian kode while ABS FA lebih besar dari E, ini sebagai syarat untuk terus ngelakuin perulangan. Nah, selama nilai mutlak dari FA lebih besar dari toleransi error E, berarti belum ketemu akar yang cukup akurat, jadi bisa dilanjutkan iterasinya. Lalu pada codingan FA sama dengan eval subs YXA dan FB eval subs YXB itu untuk menghitung nilai fungsi Y di titik A dan B. Nah, subs YXA ini artinya ganti X di persamaan Y dengan A, terus evalnya YXB ini biar MATLAB ngitung hasilnya. Lalu hasilnya akan disimpan di FA dan di FB. Lalu kode selanjutnya kita memasukkan rumus dari regula falsi, yaitu C sama dengan B min FB kali B min A, lalu dibagi FB kurang FA. Tujuannya untuk mencari titik C yang diperkirakan mendekati akar dengan narik garis lurus dari A, FA ke B dan FB, dan dilihat di mana garis itu potong sumbu X. Sama dengan yang tadi, FC sama dengan eval subs YXC, yaitu ngitung nilai fungsi X di titik C. Lalu fprint ini gunanya untuk menampilin hasil setiap iterasi ke layar dalam bentuk tabel agar kita bisa melihat progresnya. Tampilannya ada iterasi A, B, C, FA, FB, serta FC. Lalu A sama dengan B, B sama dengan C ini yaitu updatean nilai dari A dan B untuk iterasi selanjutnya. A ini digeser ke nilai B dan B ke nilai C atau titik baru yang lebih dekat ke akarnya. Lalu kode selanjutnya yaitu if iterasi sama dengan 2n, tujuannya untuk mengecek apakah jumlah iterasi saat ini sudah mencapai nilai batas maksimal. Yang selanjutnya yaitu this atau berhenti, tujuannya untuk menampilkan pesan ke layar bahwa proses iterasi telah dihentikan. Break untuk menghentikan perulangan atau looping. End untuk menutup blok kondisi if dan menandakan akhir dari blok kode if yang sebelumnya. Iterasi sama dengan iterasi plus 1 untuk menambah jumlah iterasi dengan 1. Lalu N untuk menutup perulangan bahwa menandakan kode ini telah selesai. Fprintf akarnya adalah persen F bagi N, A untuk mencetak hasil akhir akar yang ditemukan. Setelah semua kode telah kita masukkan, kita klik run. Di sini kita memasukkan persamaan Y-nya yaitu 2x pangkat 2 min 3x min 5. Cara penulisannya seperti ini ya teman-teman. Pangkat 2
min 3 kali X min 5. Nah, kenapa di sini kita mencantumkan bintang atau kali? Karena X ini sebagai pengganti dari nilai 1. Jadi di sini kita hitungannya seperti 2 kali X atau 2 kali 1 pangkat 2 min 3 kali 1 min 5. Jadi seperti itu ya. Lalu kita run hasil berikutnya. Di sini kita memasukkan tebakan A-nya yaitu min 5. Nah, selanjutnya kita memasukkan nilai tebakan B-nya yaitu min 4. Selanjutnya memasukkan juga toleransi errornya yaitu 0,0001. Di sini penggunaan koma kita ganti menjadi titik karena titik ini sebagai pemisah bilangan desimal. Jadi setiap ada bilangan desimal kita tidak menggunakan koma melainkan titik. Lalu kita run. Di sini kita memasukkan maksimal iterasinya yaitu 10. Maka hasil runnya akan menunjukkan tabel seperti ini. Dalam tabel ini terdapat iterasi 1 yang terdiri dari A min 5, B min 4, dan fungsi pada titik FA yang sama dengan 60, FB sama dengan 30. Dan titik C yang dihitung dan hasilnya adalah min 2,14. Nilai FC sama dengan 10,61 yang masih jauh dari 0. Lalu iterasi kedua yaitu A min 4, B min 2,14. Fungsi pada titik ini FA sama dengan 39 dan FB sama dengan 10,61. Titik C sama dengan min 1,45 dan FC sama dengan 3,54 yang masih jauh dari 0. Dan seterusnya hingga berhenti ke iterasi 8 yang hasil akhirnya yaitu min 1. Nah, kenapa iterasi di sini berhenti pada iterasi ke-8 sedangkan kita memasukkan maksimal iterasinya yaitu 10? Karena di sini kita telah menemukan akarnya yaitu min 1 yang dimana akarnya ini telah mendekati nilai 0. Nah, jadi fungsi dari kode N itu untuk ngebatasin berapa kali program boleh mencoba untuk mencari akarnya. Nah, jika sudah ketemu yang mendekati nilai 0, maka programnya otomatis akan berhenti dengan sendirinya. Oke, begitulah penjelasan singkat dari kami mengenai kode pemrograman dalam MATLAB Mobile dengan menggunakan metode scan. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Kami di sini juga masih bersama belajar bareng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.